Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat ayam goreng crispy ya. Bagaimana sih cara membuatnya dan bahannya apa aja? Baik, sobat kuliner yang saya cintai, dalam proses pembuatan ayam goreng crispy pada hari ini kita akan mulai dari sejak ayam sudah dimarinasi ya. Dan nanti kita akan proses pembuatan ayam goreng seperti ini dari sejak penepungan pertama sampai pada penggorengan ya. Baik, kita akan lihat videonya ya. Pertama-tama kita sudah siapkan daging ayam yang sudah dimarinasi. Ya, untuk konten hari ini kita sudah siapkan 5 potong saja ya, karena ini untuk rumah tangga ya. 5 potong yang sudah kita marinasi sejak tadi malam. Lakukan marinasi ya nanti sesuai dengan cara di video lain tentunya. Baik, setelah dimarinasi kita siapkan tepung ya, tepung terigu minimal protein sedang ya. Jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya daging, karena ini dagingnya cuma 5 potong ya, tentu sedikit saja ya, setengah kilo aja cukup. Oke, setelah semua kita masukkan ke dalam tepung, maka proses pertama adalah penepungan pertama. Iya. Karena hari ini kita akan melakukan proses penepungan 2 kali. Nah, daging ayam yang sudah dimarinasi tadi dimasukkan ke dalam tepung, lalu kita putar-putar, kita pastikan tepung semuanya melumuri ya, mengcover dari daging ayam yang sudah dimarinasi tadi. Oke, lalu kita lakukan sedikit tekanan ya ke dalam tepung dan daging ayam tadi. Supaya apa? Supaya tepungnya tadi masuk ke dalam pori-pori daging, dan nanti ini fungsinya untuk juga mengcover atau membuat keriting dari ayam yang akan kita goreng ini. Ya, kita pijit-pijit lah istilahnya ya. Kita tekan-tekan ke dalam seluruh permukaan daging ayam. Ya, lalu kita putar-putar ya ke dalam tepung ini. Mungkin ada pertanyaan, tepungnya apa? Ya, tadi saya sudah bilang ya, minimal tepung protein sedang lah. Ya, kita putar-putar, kita tekan-tekan ya. Ini nggak usah buru-buru. Proses penepungan pertama ini kurang lebih sekitar 2 menit. Oke ya. Ya, untuk penepungan ini yang pertama ini pastikan semuanya merata ya, sudah dilakukan penepungan, dan kita pastikan ini sudah mulai tampak keriting-keritingnya ya. Kalau ini prosesnya udah selama itu ya, ini akan muncul nanti keriting-keritingnya, walaupun tidak terlalu banyak tetapi sudah muncul. Nah, kelihatan tetap. Lalu kita siapkan juga di dalam wadah sebelahnya itu air putih ya, air murni, bisa air sumur, air PDAM, dan air misal isi ulang boleh ya. Jumlahnya juga disesuaikan dengan banyaknya daging ya, ini tidak banyak. Baik, kita ketuk-ketuk ya daging tadi, lalu kita masukkan ke dalam air tadi, kita rendam ya. Ini adalah proses supaya penguatan dari tepung itu tercampur secara bagus ya, maksimal ke dalam daging ya. Oke. Diketuk-ketuk supaya jumlah residu atau penggunaan tepung yang tidak terpakai ini akan turun ya, tidak akan terbuang percuma, baik di air maupun nanti pas penggorengan.
Berapa lama perendamannya? Tentu perendaman itu nggak lama sebetulnya ya. Cukup terendam aja udah cukup. Baik, kembali ke tepung. Kalau sudah digunakan dalam penepuan pertama, langsung kita ayak ya. Ayak tepung-tepung tadi. Supaya apa? Supaya kembali lembut ya. Yang kasar-kasar kita buang. Ini adalah campuran dari air dan tepung, dan tentu sedikit dari daging yang mungkin rontok. Ya, kita pastikan semua diayak. Ya, diayak. Agar tepung berikutnya itu tetap dalam kondisi bagus ya, lembut. Ya, kita lihat ya hasil penepungannya lembut dan bisa dipergunakan untuk proses penumpukan berikutnya. Oke, jika dirasa sudah cukup, baik ayam yang sudah direndam maupun tepung yang sudah kita ayak, lalu daging ayam yang kita rendam ini kita tiriskan ya, kita angkat, kita tiriskan. Seluruh air yang ada di dalam daging ayam ini yang direndam ini akan menetes ke bawah dan tidak menyisakan air di dalam dagingnya. Ya, pastikan semuanya sudah netes ke bawah. Jadi dagingnya sudah tidak mengandung banyak air lagi. Ya, apabila sudah atus ya, sudah tuntas airnya, maka proses berikutnya dilanjutkan dengan penepungan yang kedua ya. Untuk pertemuan pertama tadi dengan penepungan yang kedua, bahan bakunya masih sama, tepungnya masih sama. Sedikit yang membedakan untuk penepungan kedua ini adalah tepung ditambahin supaya lebih banyak, karena ini akan diharapkan menghasilkan crispy yang bagus. Nah, itu kita tambahin ya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kita ayak juga supaya memastikan saja tepungnya adalah lembut ya. Kalaupun ada yang menggumpal dan sebagainya, sudah tersaring dan kita buang. Oke, lalu berikutnya adalah kita gulirkan, kita gulung-gulung, kita aduk-aduk. Yang kedua, karena ini tepung lebih banyak, ini memastikan penepungannya pasti lebih sempurna dibanding yang pertama. Ya, diharapkan nanti keritingnya akan bagus. Ya, sudah kelihatan ya, itu keritingnya sudah muncul. Ya. Penumpukan kedua ini bahan baku tepungnya sama sekali lagi, tidak ada perbedaan dengan penumpukan pertama. Hanya yang membedakan adalah jumlah lebih banyak. Berapa lama pengadukan? Hampir sama dengan yang pertama ya, sekitar 2 menit. Kalaupun toh selisih sedikit ya memang dibanding yang pertama selisih sedikit lah, lebih cepat. Tetapi memang tergantung kita ingin keritingnya seperti apa. Semakin keriting maka waktunya adalah ditambahin ya, semakin banyak. Tapi dirasa 2 menit itu sudah cukup ya, sangat cukup bahkan untuk penepungan yang kedua. Ya, kita gulirkan, kita aduk, kita pastikan seluruh permukaan terlumuri, tercover dengan tepung ya. Kalau sudah ya, kita sama seperti proses pertama, kita ketuk-ketuk ya, biar sisa-sisa residu dari tepung yang tidak berguna ini akan jatuh ke bawah ya, supaya nanti di dalam penggorengan tidak memenuhi minyak atau mengkotori minyak ya. Ini manfaatnya adalah minyak akan tetap terjaga kejernihannya ya. Yang kedua, supaya crispy-nya tidak juga ada gumpalan atau tidak matang. Kalau terlalu banyak tepungnya itu misalnya dia akan bantat. Nah, ini mengurangin ya, kalau ketuk-ketuk ini maka akan mengurangin terjadinya ayam goreng yang bantat. Jadi kelihatan ya, merata tepungnya tapi tidak ada yang mengendap atau menggumpal. Oke ya, kita pastikan semuanya sudah sesuai keinginan harapan. Lalu kita akan proses penggorengan ya.
wajan boleh, panci boleh, apapun alat, lalu kita kasih minyak secukupnya. Nah, ini adalah kita masukkan ke dalam proses penggorengan. Pertanyaannya berapa banyak minyak yang digunakan? Itu adalah tergantung dari berapa banyak daging yang akan kita goreng. Intinya minyak harus banyak dalam proses penggorengan. Ya, harus banyak. Karena kalau kurang maka akan menghasilkan mutu penggorengan yang tidak terlalu bagus, bahkan bisa jadi nggak jadi crispy nantinya, bisa pantat, itu salah satunya. Oke, nah di dalam penggorengan tadi yang syarat pertama adalah minyak harus banyak, yang kedua adalah suhunya adalah sudah mencapai 150 derajat Celcius. Usahakan suhu ini konsisten di angka 150 derajat Celcius, sehingga kalau terlalu gede, sudah terlalu banyak di atas 150, kita pastikan dikecilkan dulu. Nah, ini dikecilkan dulu. Tapi nanti kalau sudah mulai 150, pastikan panasnya stabil. Dari awal sampai akhir adalah 150 derajat Celcius. Tujuannya apa? Dengan derajat yang sama tadi, maka hasilnya akan sempurna, ya, hasil penggorengannya, crispy-nya akan luar biasa muncul dan terasa crispy banget. Tapi dagingnya yang penting adalah dia matang, ya, dia matang karena memang konsisten 150 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi pastikan derajatnya stabil, konsisten 150 derajat Celcius. Dan di awal-awal juga hati-hati, dia harus sering dicek dengan cara diaduk, ya, tapi tidak diaduk seperti mengaduk penepungan tadi atau mengaduk sayur, tapi cukup pastikan tidak kosong, itu aja. Oke, nah kita pastikan lagi dengan cara mengangkat daging tadi. Kelihatan dia nanti kalau kosong kan kelihatan ya, nempel gitu. Nah, dengan sering dilihat, dicek ini, maka ini adalah cara menghindari terjadinya ayam kosong. Nah, kita lihat ya, apinya sudah mulai besar lagi. Ini adalah kita jaga supaya panasnya di antara suhu 150 derajat Celcius. Ciri-ciri dari ayam yang digoreng sudah matang itu salah satunya adalah dia akan naik. Ya, ayam tadi akan naik, daging ayam akan naik, ya. Dia akan mengambang di permukaan. Apabila itu sudah terjadi, ya, sudah mulai naik, kita pastikan ayam itu sudah siap untuk diangkat. Ya, tinggal kita memastikan untuk seberapa banyak, seberapa kering yang kita harapkan, itu aja. Tapi dasarnya kalau sudah mengambang itu harusnya dia dagingnya sudah matang. Crispy-nya sudah jadi, dagingnya sudah matang. Ya, seperti itu ya prosesnya dari awal tadi, penepungan pertama, perendaman, penepungan kedua, dan penggorengan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dari pengalaman, dengan derajat yang sama tadi 150 dan dengan api yang konsisten atau stabil dan minyak yang cukup, ya, artinya dia jangan sampai kurang. Cirinya adalah semua bisa terendam ke dalam minyak. Maka waktu 15 menit tadi adalah waktu yang ideal. Ya, waktu ideal. Tetapi ada beberapa orang memang ada yang sukanya terlalu ekstrim kering gitu, coklat, ya bisa ditambahin, atau tidak mau terlalu ekstrim tadi, atau dikurangin waktunya, ya bisa 14 menit, 13 menit. Karena ini memang perlu sering dicek aja. Oke, sudah dipastikan ini ngambang semuanya, dan bisa dipastikan juga ayam goreng crispy ini sudah siap untuk diangkat, sudah siap untuk disajikan, dagingnya sudah matang, crispy-nya sudah terbentuk, sudah pasti enak, ya. Enak tidaknya memang tergantung bumbunya ya, marinasi. Ya, itu proses juga penting di marinasi ayamnya. Oke ya, sobat kuliner yang cintai, kalau sudah seperti ini tinggal kita pastikan dan kita pilih mana yang sudah matang, sudah masak, yang sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kita angkat satu persatu. Kenapa?
Karena di antara goreng ini mungkin ada yang belum sempurna, ya kita biarkan dia tambah waktunya. Kalau yang sudah matang akan kita angkat. Nah, kita tiriskan ya dengan alat seperti ini, maka ini menjaga kualitas penggorengannya lebih baik ya. Yang kedua, lebih hemat karena minyaknya akan turun ya ke dalam bak atau penggorengan ya. Baik, kita angkat semuanya karena kita bikin 5, maka 5-5-nya kita angkat. Demikian ya sobat kuliner yang saya cintai, proses pembuatan ayam goreng crispy dari mulai sejak setelah marinasi sampai dengan penggorengan. Hasilnya luar biasa ya. Ini sudah pasti crispy dan sudah pasti dagingnya matang. Oke ya sobat kuliner saya cintai, demikian proses pembuatannya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan untuk di like, di share mungkin, dan yang pasti kalaupun ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon masukan dari teman-teman semua. Akhir kata saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting happy.